warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prima Surya Putra, NPM 13 2019 10081 dari jurusan Sistem Informasi Pagi. Baik, saya akan menjelaskan dua startup. Yang pertama yaitu Flutterwave. Sebelumnya Flutterwave itu didirikan pada tahun 2016 oleh tim mantan bankir atau wirausahawan insinyur. Mereka memutuskan untuk menyediakan inti teknologi pemenang penghargaan yang diperlukan untuk menyediakan bisnis di seluruh dunia, gerbang pembayaran yang kuat, andal, dan cerdas. Flutterwave itu merupakan perusahaan yang berbasis di Afrika yang menyediakan infrastruktur sistem pembayaran digital modern yang mampu mengintegrasi semua jenis pembayaran, jaringan, dan metode pembayaran, yaitu seperti web, mobile, ATM, point of sales, terus ya seperti itu. Lalu di negara-negara Afrika ya, serta teknologi yang secara langsung itu sistem pembayarannya itu secara global. Nah, untuk latar belakangnya itu setidaknya terdapat dua latar belakang masalah utama yang melandasi model bisnis seperti Flutterwave itu. Untuk yang pertama adalah ekosistem dan infrastruktur sistem pembayaran di Afrika itu masih terintegrasi. Ada sistem pembayaran itu yang gimana ya, berbasis kartu model money atau yang lain-lainnya gitu ya. Tapi masing-masing membangun infrastrukturnya itu sendiri-sendiri. Jadi sehingga jika sebuah merchant atau yang bermaksud untuk bisa menerima pembayaran semua metode itu, maka dia harus mengintegrasikan semua jenis pembayaran tersebut secara mandiri. Jadi selain mahal ya, tentu sistem pembayaran lintas jaringan dan metode juga membutuhkan waktu yang lama, guys. Bahkan tidak jarang berakhir pada gagal transaksi begitu. Untuk yang kedua adalah sistem pembayaran yang diadopsi dari luar dibangun berbasis kartu debit ya atau kredit. Jadi karena beranggapan bahwa sistem berbasis kartu yang berhasil di negara-negara maju atau yang di negara-negara berkembang itu juga akan berhasil di Afrika, dan pada kenyataannya secara keseluruhan hanya sekitar 3% populasi Afrika yang memiliki kartu kredit, guys. Jadi populasi Afrika yang memiliki kartu kredit itu cuma 23% yang memiliki akun pada lembaga keuangan formal. Untuk memaksakan sistem pembayaran berbasis kredit sejauh ini tidak berhasil meningkat, jadi agak gagal gitu. Inklusi keuangannya juga penduduk Afrika. Sementara itu metode pembayarannya yang populer digunakan oleh penduduk Afrika yaitu adalah mobile money, dimana di kayaknya sekitar 68% penduduknya itu menggunakan mobile money, tapi penggunanya itu sedikit gitu ya begitulah. Dan latar belakang ini menjadikan sistem pembayaran di Afrika itu menjadi rumit, guys, tidak efisien dan berbiaya mahal. Jadi sebagai contoh, seseorang yang ingin melakukan transfer ke sebuah negara, ke suatu negara, ke negara Afrika atau sebaliknya begitu, membutuhkan waktunya setidaknya itu 1 minggu. Jadi benar-benar memakan banyak waktu dan nggak efisien gitu. Hingga dana tersebut berada di rekening perbankan lokal dengan mata uang lokal negara tersebut. Jadi pembayaran antar jenis dan metode di dalam negara Afrika pun cukup sulit. Transfer dana dari rekening ke mobile money dan sebaliknya, kartu kredit ke mobile money, serta berbagai jenis pembayaran antara metode-metode yang lain begitu. Untuk solusi permasalahannya yaitu menerapkan proses transaksi pembayaran lintas jaringan, metode, dan platform, bahkan lintas mata uang di negara-negara Afrika. Dengan Flutterwave, setiap pengguna dapat melakukan dan menerima pembayaran dari berbagai jenis kartu ke
dan dari seluruh Afrika bahkan dunia dengan sangat cepat dan mudah. Hal ini memungkinkan penduduk Afrika tetap menggunakan mobile money, sehingga Flutterwave menyelesaikan masalah fragmentasi sistem pembayaran di Afrika, sekaligus menghubungkan penduduk Afrika pada sistem pembayaran global. Dan ini benar-benar solusi permasalahan yang luar biasa. Nah, untuk cara agar Flutterwave itu mendapatkan keuntungan yaitu ada dua cara. Yang pertama adalah Flutterwave kini telah memberikan jaringan atau layanan untuk layanan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan segala hal. Jadi setiap transaksi melalui Flutterwave biasanya itu akan dikenakan biaya walaupun nominalnya itu receh atau kecil. Tapi penggunanya pun itu sudah banyak. Jadi selain itu juga Flutterwave akan mendapatkan komisi dari penyedia dana untuk transaksi ke e-commerce. Jadi walaupun yang tadinya ada kayak biaya kecil, tapi kalau digunakan terus-menerus transaksinya lalu banyak, yaitu ya bisa mendapatkan penghasilan dari situ cukup lumayan, dan belum lagi ditambah dari transaksi ke e-commerce itu penyedia dana tersebut. Lalu untuk yang kedua yaitu biaya administrasi juga nominalnya itu kecil, tapi komponen yang satu ini itu juga menyumbang penghasilan bagi Flutterwave. Jadi untuk prospek ke depan si Flutterwave itu, prospek kedepannya adalah memudahkan orang Afrika untuk melakukan atau membangun bisnis mulai dari kecil sampai ke global yang dapat melakukan dan menerima pembayaran apapun dimanapun dari seluruh Afrika dan di seluruh dunia. Startup yang kedua yaitu adalah Justo kurang tahu, yang penting tulisannya itu adalah JUSTO, yaitu perusahaan mereka yang membantu restoran menerima pesanan online langsung dari pelanggan. Dan di Justo itu ada arti kata yang bernama itu adil dalam bahasa Spanyol. Nah, mereka itu bertujuan untuk memberikan pemilik si restoran itu akses ke teknologi yang akan membantu mereka meningkatkan penjualan dengan harga yang lebih adil. Nah, jadi mereka itu menyediakan restoran toko online mereka sendiri. Mereka juga mengajari tentang periklanan dan pemasaran produk restorannya itu yang dipasarkan. Dan mereka juga mengotomatiskan prosesnya untuk mereka sendiri. Jadi mereka juga menawarkan layanan pengiriman jarak jauh karena perusahaan ini berada di Chili, Peru, dan Meksiko. Tujuan mereka adalah untuk menciptakan layanan yang menguntungkan bagi restoran dan mereka sendiri, si Justo. Dan si Justo itu berdiri sejak tahun 2019. Untuk sejarah singkatnya itu memulai supermarket dari nol pada 2019, berarti membawa supermarket ke konsumen. Ini berarti menggunakan kemajuan terbaru dalam perjalanan atau pembelajaran mesin AI untuk menciptakan teknologi yang benar-benar membantu memberikan kualitas tinggi dan paling nyaman kepada konsumen dan dengan harga yang wajar gitu. Jadi misalnya kalau offline harganya segini, kalau misalnya dengan teknologi seperti Justo harganya agak sedikit mahal. Enggak, itu semua adil. Itu harganya jadi sama rata. Ini juga merupakan peluang untuk mendefinisikan kembali hubungan supermarket dengan petani, pemasok, dan masyarakat secara keseluruhan. Justo berinovasi di semua bidang ini, si Justo itu. Nah, untuk latar belakang masalah yaitu begini, jaringan supermarket itu memiliki jaringan
margin yang sangat tipis. Jadi sangat mahal untuk mengelola toko dan gudang yang penuh dengan kotak besar dan barang-barang yang mudah rusak begitu, dimana itu bisa merusak kapan aja gitu. Jadi tapi jumlahnya sangat ketat di kota-kota besar tersebut. Jadi di Mexico City itu yang terkenal dengan harga real estate yang menggiurkan dan pendapatan yang buruk. Jadi supermarket menghadapi tindakan penyeimbang yang sangat menantang itu, mereka harus mendirikan toko di daerah yang berbiaya tinggi begitu. Jadi sambil mengetahui bahwa jika mereka menjual terlalu mahal kepada pelanggan, maka mereka pada akhirnya akan membuat mereka pergi ke pasar jalanan informal begitu. Nah, untuk solusi permasalahannya yaitu si Justo ini menemukan solusi ini hanya perlu untuk memaksimalkan aja sih, memaksimalkan efisiensi gudang dan memiliki toko di tempat yang cukup untuk mengoptimalkan pengiriman yang cepat. Jadi ya menerapkan sistem yang efisiensi aja dan menyediakan toko online mereka sendiri dan mengoptimalkannya. Jadi Justo juga menawarkan layanan antar ke rumah pelanggan begitu. Jadi pelanggan sangat-sangat diuntungkan, dimudahkan dalam berbelanja melalui Justo. Dan untuk pandemi saat ini itu Justo benar-benar startup yang sangat-sangat membantu sih kalau menurut saya. Nah, untuk monetisasinya atau keuntungan yang diperoleh oleh si Justo tersebut adalah keuntungan e-commerce yang disebabkan oleh pandemi itu tidak akan bertahan selamanya sih. Pada akhirnya tingkat pertumbuhan akan melambat. Dan pemenangnya itu adalah perusahaan yang benar-benar berhasil membuat pelanggan mereka itu senang. Tentu. Jadi mereka itu telah dikurung dengan corona ini selama 12 bulan lebih ya, sudah 1,5 tahun mungkin. Kebiasaan konsumen telah berubah jadi semenjak itu ya. Jadi mereka semua senang menerima apa yang mereka beli di rumah itu. Jadi jika mereka tetap fokus dan menawarkan pengalaman terbaik dalam membeli bahan makanan, konsumen akan terus berbelanja online pada pandemi saat ini. Jadi itu benar-benar efisiensi banget. Jadi singkat terakhir untuk proses dan tantangan di masa ke depan dari si startup tersebut, yaitu Justo mengakui bahwa lonjakan permintaan menghadirkan tantangan pada saat pandemi ini tentunya, dan tidak selalu mudah untuk menjalin kemitraan dengan vendor-vendor sambil juga menjaga persediaan gudang. Jadi harus stabil gitu mungkin. Namun masalah seperti itu tidak eksklusif ya untuk Justo. Hampir setiap e-commerce dan toko online juga menanganinya. Jadi nggak Justo sendiri mungkin. Dan berjuang untuk menetapkan sumber daya. Untuk video yang saya jelaskan singkat ini kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.